sebagai guru kan. Saya boleh cerita juga nggak Bu? Boleh, saya tuh juga mau dengar cerita dari Bu Yusa. Kira-kira Ibu ada nggak problem seperti saya gitu, kendala seperti saya dalam mengajar gitu, Bu? Kendala ini kebetulan ada Bu Emil. Bu Emil bisa dengerin cerita saya, terima kasih banget loh. Karena biasanya kan Bu Emil sibuk, jamnya banyak, saya juga sibuk jamnya banyak. Ibu ada dengerin cerita saya, makasih loh ya Bu. Ada Iya. sih Bu, masalah saya itu kadang anak-anak itu seringnya datang itu terlambat, datang ke kelas saya, kayak gitu. Gimana itu, Bu? Iya, tadi kan saya juga cerita saya punya masalah ya. Harapan saya kan ngobrol sama Bu Yusa itu biar nemu solusinya. Sekarang saya gantian nanya dulu nih sama Bu Yusa. Ibu ini mengharapkan Hmm, apa ini dari obrolan ini nih? sama sih Bu, dengan bercerita, siapa tahu Bu Emi bisa bantu saya menemukan solusi atau setidaknya membuat saya lega karena udah didengerin masalah saya, membuat saya bisa lebih semangat lagi. Itu sih harapan saya dengan saya ngobrol sama ibu, dengan didengarkan, ya setidaknya saya bisa lebih plong gitu loh Bu. Iya, memang banyak sekali ya Bu ya, anak-anak itu selalu datang terlambat, ada aja alasannya ya. Iya, Kira-kira nih Bu ya, saya tuh pengen tahu sih Bu ya, kebanyakan anak-anak itu apa ya yang mempengaruhi mereka itu seperti itu? Mungkin karena mereka yang pertama, sering ikut-ikutan ya, Bu, ya. Ikut-ikutan temennya, terpengaruh bahwasanya, "Aku pengen ke kantin, temenin sih." Jadi yang satu ikut temennya lagi ke kantin. Terus aku mau ke toilet nih yang cewek-cewek, jadi ikutan juga cewek-cewek ke toilet rame-rame. Alhasil mereka masuk kelasnya itu terlambat. Aku sih sering bilang, "Nah, kok terlambat sih?" "Ya habis dari toilet, Bu, habis dari kantin, Bu." Banyak banget pokoknya alasannya, Bu, Masya Allah. Iya, di sini kan Bu Yusa kan guru bidang ya Bu ya, itu terjadi dalam satu kelas aja, apa ketika Ibu berganti-ganti kelas itu sama saja gitu Bu? Sebenarnya nggak semua kelas sih Bu, kalau anak-anak itu kayak gitu. Cuman ada beberapa kali lah saya menemukan anak-anak yang seperti itu dan buat saya geram sih sebenarnya gitu. Hmm. Pernah nggak tanya sama teman-temannya yang tidak terlambat gitu, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu tadi karena mereka jalannya agak lambat, mereka dari kantin itu sering minta ditemenin seperti itu sih Bu. Ya ya ya. Apa situasinya masih berlanjut sampai sekarang ya, Bu Yusa? Masih Bu, itu yang buat saya pening, udah diomongin, kadang mereka nggak kurang mendengar omongannya, karena omongan saya. Mungkin karena saya guru subjek kali ya Bu ya, jadi nggak Ya, didengerin, jadi masih sering terulang kayak gitu, meski udah di apa ya, udah ditegur kayak gitu. Jadi gimana tuh Bu? eee, begitu apakah Ibu ada solusi agar anak-anak tersebut itu bisa datang tepat waktu? Apa ya Bu ya solusinya ya? Mungkin Apa coba di saya saya, konfirmasi ke wali kelasnya kali ya, Bu, ya? Saya konfirmasi ke wali konfirmasi? kelasnya, biar wali kelasnya yang ngomong langsung ke anaknya. Karena kalau saya guru subjek, takutnya nggak didengerin sama anak-anak. Gimana, Bu? Oh, bisa juga sih Bu itu. Itu salah satunya. Nah, selain itu Ibu ada solusi alternatif lain nggak Bu, yang bisa Ibu lakukan selain berbicara dengan wali kelasnya? Mungkin saya, eee, datang ke kelas itu mungkin lebih awal kali ya, Bu, ya? Jadi kayak belajarnya jam 8.30 mungkin
8.20 saya udah nunggu di kelas kali ya. Jadi bisa meminimalisir anak itu untuk keluar-keluar, kan jam pelajaran ganti anak-anak itu pada keluar semua. Jadi kalau saya udah datang duluan, anak-anak bisa tetap stay di kelas mungkin seperti itu. Iya, jadi datang agak lebih cepat kali Bu, seperti itu Bu. Betul sekali Bu, saya setuju sama Ibu Yusa ini. Sepertinya memang kita itu membutuhkan kolaborasi ya dengan guru wali kelasnya gitu ya. Udah itu cara terampuh itu memang ini datang lebih awal yang seperti saya lakukan biar mereka ada sedikit rasa segan ke kita. Nah, gimana tuh Ibu memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan baik itu seperti apa ya Bu ya? Kalau untuk memastikan itu bisa berjalan dengan baik, karena saya sudah konfirmasi ke wali kelas, saya juga sudah melakukan datang lebih awal, mungkin saya pastikan lagi dengan melihat jumlah anak yang ada di dalam kelas, Bu. Jadi kalau misalnya saya udah wali kelasnya udah ngomong, saya juga udah rutin datang setiap lebih awal nih ketika jam belajar, mungkin memastikannya dengan jumlah anak di dalam kelas itu tadi kalau udah banyak, artinya mereka sudah lebih sadar nih untuk tidak datang terlambat lagi, untuk nggak selalu keluar ketika jam pelajaran ganti, mungkin kayak gitu kali ya Bu ya. Betul sekali Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Nah, akhirnya kan Ibu Yusa ketemu solusinya tuh, Iya berkolaborasi ya, dengan teman. Iya kan, secara nggak langsung udah iya ya. ketemu. Padahal cuma ngobrol-ngobrol kayak gini aja ternyata saya bisa nemuin sendiri loh Hmm. solusinya tanpa harus eh, bertanya ke Google atau kemana gitu. Ternyata cerita dengan rekan sejawat itu juga bisa mendapatkan solusi sendiri ya Bu ya ternyata ya. Betul, karena itu bisa kadang-kadang itu melancarkan ide-ide yang belum keluar kalau sharing dengan teman itu ya. Iya 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 iya, apalagi sefrekuensi ya Bu ya, Betul ngajar di sekali. lab yang sama, kelas Hmm, 3 semua, artinya iya, Ibu pengalaman, saya juga belajar pengalaman dari Ibu, akhirnya ternyata solusinya ketemu. iya, alhamdulillah. Karena kita juga kan sebenarnya udah tahu ya sifat-sifat anak ya. Kita juga udah jadi guru kan. Jadi, Iya iya. Ibu kan udah menemukan solusinya itu Bu ya. Jadi kapan nih Mhm. Bu Yusa itu mau mulai menjalankan solusi tersebut, Bu? Mungkin setelah saya ngobrol sama Bu Emil ini, saya langsung hubungin wali kelas. Mulai besok, ketika jam pelajaran, saya mulai langsung datang lebih awal dan memastikan anak-anak untuk tidak keluar masuk atau anak tidak terlambat lagi. Mungkin bisa saya kasih reward juga buat mereka bagi yang datangnya lebih awal ataukah yang tidak sering datang terlambat mungkin saya kasih reward seperti itu. Mungkin kan gitu sih Bu, saya mulai besok kali ya. Wah, itu ide yang bagus itu, ada tambahan lagi diberi reward. Biasanya anak-anak suka sekali diberi reward. Berarti ternyata dengan apa ya, bercerita keluar lagi nih idenya gitu ya Keluar Bu ya? lagi ide baru. Keluar Iya, lagi. benar benar benar. Oke, Saya oke, malah belum berarti terpikirkan tadi itu reward-reward keluar dari Ibu Yusa. berarti Ibu Emil juga bisa menerapkan, saya juga bisa menerapkan. Artinya saling menguntungkan dengan bercerita seperti ini. Wah, terima kasih loh Bu Emil sudah Iya, dengerin cerita sama-sama. saya. Semoga usaha Bu Yusa besok berjalan lancar ya, Bu ya. Amin. Untuk punya Bu Emil sendiri punya masalah dengan anak-anak dalam pembelajaran itu juga bisa teratasi dengan baik. Amin, 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 amin. Amin, Terima amin. kasih. Terima kasih Ibu Emil sudah mendengarkan. Saya jadi lega loh Bu.
bener aja. Iya, Saya jadi lega, saya jadi lebih bersemangat, dan mungkin di dalam pikiran saya besok kalau saya punya masalah yang nggak bisa saya selesaikan sendiri, mungkin saya akan bercerita lagi nih sama Bu Emil. Karena Bu Emil tipe orang yang mendengarkan, juga tidak ngejudge apakah ini salah, apakah itu salah. Bu Emil juga apa ya, komunikasi dengan sayanya juga enak seperti itu. Jadi ya saya bisa lebih terbuka dan semangat lagi. Jadi masalahnya bisa terselesaikan dengan bercerita. sama-sama Bu Yusa, silahkan kalau mau cerita lagi, karena suatu saat nanti juga saya pasti bakal butuh sama Bu Yusa lagi buat cerita-cerita ya, namanya kita dalam dunia pekerjaan itu pasti ada halangannya. Jadi untuk Iya. melegakan pikiran sepertinya harus berbagi. Oke, siap, siap. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ibu. Oke, alhamdulillah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.